different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Alia Rahmat Askia dari kelas 1B Program Studi 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Pancasila dengan judul Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945. Pancasila ini merupakan dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila secara resmi tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana, Pancasila bukan hanya simbol, tapi menjadi pedoman dan arah bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami hubungan antara Pancasila dan pembukaan UUD 1945 agar kita tahu bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar hukum tertinggi dan sumber segala hukum di Indonesia. Dalam pembahasan ini ada beberapa rumusan masalah di antaranya. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa makna kedudukan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945. Yang kedua, bagaimana pembukaan UUD 1945 berperan sebagai dasar hukum tertinggi negara. Yang ketiga, apa saja pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 yang mewakili nilai-nilai Pancasila. Keempat, bagaimana hubungan formal dan material antara Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menjelaskan hal-hal tersebut secara runtun agar kita lebih memahami peranan penting Pancasila dalam kehidupan bernegara. Untuk pembahasannya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang makna dan kedudukan Pancasila, yang dimana Pancasila memiliki makna sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa secara hukum. Pancasila ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Ini berarti Pancasila bukan sekedar lambang, melainkan fondasi hukum, ideologi, dan pedoman nilai-nilai moral bangsa di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menjadi tempat resmi yang menegaskan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi, yang dimana pembukaan UUD 1945 berfungsi sebagai norma hukum tertinggi atau Stats Fundamental Norm, artinya semua hukum dan peraturan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD 1945. Di dalamnya terdapat nilai-nilai utama seperti pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemerdekaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Semua prinsip itu menjadi sebuah pedoman bagi seluruh penyusunan undang-undang dan kebijakan negara. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pokok pikiran yang mewakili Pancasila, yang dimana pembukaan UUD 1945 memuat 4 pokok pikiran utama yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan dan kemanusiaan yang dimana mengakui adanya Tuhan dan menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, persatuan di Indonesia, yang dimana menegaskan pentingnya menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa. Yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yang dimana mencerminkan prinsip demokrasi dan musyawarah. Yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana menekankan kesejahteraan keadilan yang merata.
Empat pokok pikiran ini adalah cerminan langsung dari 5 sila dalam Pancasila. Keempat, saya akan menjelaskan tentang hubungan formal dan material, yang dimana secara formal Pancasila termuat di pembukaan UUD 1945, yang dimana artinya secara resmi menjadi dasar negara. Secara material, isi dan nilai-nilai Pancasila menjadi sumber utama dari seluruh pasal dalam UUD 1945. Jadi hubungan Pancasila dan pembukaan UUD 1945 itu tidak bisa dipisahkan. Yang satu menjadi dasar dan yang lain menjadi bentuk penjabaran nilai-nilainya. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang penjabaran nilai Pancasila dalam pasal UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila juga dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Contohnya yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila juga dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Contohnya yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa yang tercermin dalam pasal tentang kebebasan beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana tampak dalam pasal tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia di mana diatur dalam pasal tentang wilayah dan keutuhan negara. Yang keempat, sila kerakyatan di mana diwujudkan dalam sistem demokrasi dan lembaga perwakilan rakyat. Yang kelima, sila keadilan sosial diwujudkan dalam pasal yang mengatur kesejahteraan rakyat. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu dapat disimpulkan bahwa Pancasila dan pembukaan UUD 1945 memiliki hubungan yang sangat erat baik secara formal maupun material. Pancasila menjadi dasar filosofis dan ideologis sedangkan pembukaan UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi yang menegaskan nilai-nilai tersebut. Sebagai generasi muda, kita harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar keutuhan bangsa tetap terjaga. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perjalanan panjang lahirnya Pancasila terukir dalam sejarah. Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi lebih dari itu, Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bagai mutiara tiada tara. Sejatinya Pancasila bisa merangkul bangsa Indonesia yang majemuk, senantiasa bersatu dalam perbedaan, hidup berdampingan dan gotong royong tanpa memandang suku, ras, ataupun agama. Salam Pancasila.